Oke, Bapak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PJOK. Namun kondisinya istimewa untuk hari ini, karena dua kelas kita bergabung menjadi satu. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal semester, bahwasanya kita akan belajar terkait kecakapan hidup. Salah satunya dengan metode pembelajaran jarak jauh seperti ini, menggunakan media online, dengan konsep Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Pak Menteri. Nah, ini bisa menjadikan kita belajar dari banyak sumber. Ya, salah satunya adalah dengan mendatangkan guru tamu. Sudah hadir rekan Bapak. Selamat pagi Pak Eskar Dinatara. Selamat pagi Pak Ardian. Ya, perlu kalian ketahui Pak Eskar Dinatara itu sahabat Bapak, rekan Bapak. Kita berjuang dari SMA, kita satu kelas pernah, kemudian berjuang kuliah di Universitas Negeri Semarang. Kita juga satu kelas, jurusan PJKR, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Berikutnya sama-sama kita merantau istilahnya ya di ibu kota. Pak Eskar dengan aktivitas dan pekerjaannya, Bapak juga. Pak Eskar juga perlu diketahui nanti akan lebih lanjut juga disampaikan di kurikulum vitae Pak Eskar. Sekarang beliau masih atau sedang menempuh gelar doktor untuk gelar olahraga, dan pembimbingnya perlu kalian ketahui adalah Profesor Ahmad Sofyan Hanif, yaitu ketua BPS kita. Kita kan aktif sering sekarang bertatap muka dengan sambutan-sambutan dari beliau. Nah, ini Pak Eskar adalah salah satu yang dibimbing oleh Prof. Sofyan. Tidak berpanjang kata, nanti setelah ini Bapak harap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Silahkan jika ada pertanyaan dan lain-lain bisa disampaikan secara langsung. Mudah-mudahan sedikit banyaknya nanti bisa memberikan sharing informasi dan pengalaman sehingga bisa menginspirasi kita semua yang ada di sini. Pak Eskar, terima kasih kami ucapkan sudah berkenan hadir untuk berbagi pengalaman di SMA Lab School Cibubur. Siap, terima kasih Pak Ardian. Oke, berikutnya Bapak akan sampaikan, serahkan waktu dan tempatnya kepada Pak Eskar Dinatara. Silakan Pak Eskar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau di awal untuk pertemuan di Zoom meeting itu saya cek sound dulu. Cek sound, oke. Tadi Pak Ardian bilang kan ketua BPS Lab School itu Prof. Sofyan ya, pembimbing saya juga, dosen idola saya juga, beberapa kali sempat mengisi acara, beliau sebagai narasumber, saya sebagai moderator, jadi kita beberapa kali duet. Yang saya tahu Prof. Sofyan itu semangatnya luar biasa. Betul sekali Pak Eskar. Luar biasa. Beliau 2 kali masuk ICU karena terserang stroke, tetapi tidak lama diberikan kesembuhan, sudah langsung beraktivitas. Kemana-mana beliau hadir dalam keterbatasan. Nah, harapannya ini menjadi sumber inspirasi bagi adik-adik bahwa semangat hidup itu nomor 1, di samping tentunya faktor-faktor lain. Kalau ini kan masih anget ya kan, kita merayakan Dirgahayu Indonesia ke-75. Founding father kita, Bapak atau Bung Karno bilang, beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya, ya kan? Beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Nah, ini tentu pemuda yang bisa mengguncangkan dunia itu kan pemuda yang penuh semangat, ya, yang kuat iman, mulia akhlak, dan prima prestasi. Saya kenal sebenarnya itu. Nggak asing dengan jargon ini, karena ini jargon. Kalau di Lab School juga ada motonya Pak Eskar, iman, ilmu, dan amal. Nah, betul sekali. Nah, di awal ini saya mau cek sound dulu. Boleh minta tolong audionya dibuka sementara? Semuanya audio. Oke, silahkan audionya diaktifkan. Kita dalam olahraga dulu, karena ini kan mata kuliahnya penjas nih Pak Ardian. Betul sekali. Kita cek sound dulu. Kalau saya bilang salam olahraga, kepalkan tangan, bilang jaya. Gampang ya? Oke. Semuanya siap? Masih ada yang ditutup nih? Masih ada yang malu-malu? Ayo, bukan dulu. Suaranya saya ingin tahu kayak apa sih anak-anak Lab School. Ya, Rafli, Diva, Anandita. Nah, semua buka dulu.
Silahkan yang belum diaktifkan audionya, nak. Oke, Terima kasih. oke, saya coba. Salam olahraga. Jaya. Ya. Masih belum kompak, masih banyak yang di off kan nih. Kayaknya kalau dulu zaman dulu bolos kita itu harus lewatin pagar dulu Pak Ardian. Kalau sekarang bolosnya itu cukup off kan audio, off kan video ya kan. Nah itu sudah masuk kategori bolos itu Pak. Sekali lagi, salam olahraga. Jaya. Oke. Jadi boleh di off kan lagi. Saya pertama tentu terima kasih Pak Ardian, sahabat saya sudah memberikan kesempatan yang kedua ini untuk berbagi dengan adik-adik, dan saya merasa muda lagi nih Pak, ketemu anak-anak SMA, karena biasanya... Berarti aslinya udah tua ini? Masih aslinya udah tua? Oke. Oke. Apa saya udah bisa share screen Pak Ardian? Sudah saya jadikan co-host juga. Oke, sebentar. Sudah bisa dilihat? Sudah, alhamdulillah sudah tertampil di layar. Sudah ya. Oke, baik adik-adikku semua, siswa-siswi Lab School Cibubur. Kali ini saya ingin berbagi mengenai satu hal yang tentunya berkaitan dengan pembelajaran Penjas, tapi mungkin ini secara umum mengenai peluang karir bagi akademisi olahraga. Tentunya akademisi di sini lebih dekat maknanya dengan sivitas akademika di perguruan tinggi, di prodi olahraga tentunya. Dan saya berbagi di sini, tentu tadi ngobrol dengan Pak Ardi sebelum kita mulai, bahwa ada sedikit harapan, bukan sedikit tapi besar harapan kita bahwa di antara kalian kelak ada yang melanjutkan studi di program keolahragaan di perguruan tinggi, baik itu pendidikan jasmani, kepelatihan, ilmu keolahragaan, atau mungkin ada sport medicine, ada yang mau jadi dokternya dokter umum, kemudian melanjutkan ke spesialis dokter olahraga misalnya. Apapun itu, yang jelas saya ingin berbagi bahwa, saya ingin sampaikan bahwa dunia olahraga itu kini sudah sedemikian berkembang dengan luar biasa. Kalau di dunia barat, olahraga bahkan menjadi salah satu sumber penghidupan yang luar biasa. Kalau kalian yang suka atau hobi sepak bola, mungkin punya banyak klub idola, tentu kalian bisa melihat, bisa mengikuti perkembangan industri olahraga khususnya sepak bola. Bagaimana seorang pemain dihargain triliunan rupiah ya. Tentu kalau dari sisi ekonomi itu kita mikir itu balik modal apa kagak ya. Tapi ternyata setelah ditelusuri begitu mudahnya industri olahraga dikelola secara profesional sehingga modal yang dikeluarkan para klub olahraga, klub sepak bola itu dengan cepat dapat kembali bahkan berlipat-lipat hasilnya. Itu salah satu add value dari olahraga yang dikelola secara profesional. Nah, anak-anak lab school tentunya punya modal yang lebih dari cukup. Kalau saya atau Pak Ardian, kita kan dari daerah nih, modalnya barangkali terbatas ya Pak Ardian ya dulu ya. Betul sekali. Nah, belum ada, Mbah Google itu belum setenar sekarang gitu. Kalau sekarang semua bisa dipelajari dari Google, bisa dibaca hanya dengan memainkan jempol di tangan kita lewat smartphone yang kita punya. Tapi dulu perjuangan begitu berat. Nah, sekarang dengan segala modal yang sudah dipunya anak-anak lab school, mungkin di antara kalian ada yang hobi olahraga. Ya, siapa tahu
sharing kita pagi ini bisa sedikit memotivasi, syukur-syukur menginspirasi teman-teman, adik-adik semua untuk punya keinginan melanjutkan studi yang berkaitan dengan dunia keolahragaan, agar dunia olahraga tanah air dapat maju, berkembang, menyusul kemajuan yang ada di dunia barat. Sepertinya ada kendala nih Pak. Saya coba stop share dulu Pak ya. Ini sepertinya kendala filenya. Oke, silahkan. Oke, perlu kalian ketahui juga anak-anak, kalau kalian serukan nonton pertandingan-pertandingan olahraga di channel internasional, ada di Fox Sport. Nah, kalau ada komentator bulu tangkis di F1 dan MotoGP, nah salah satunya itu adalah suara emas dari Pak Eskar Renatara ini. Sudah muncul kembali Pak Eskar? Bisa terlihat. Kita lanjutkan, cuman ini agak berbeda, ini enggak PowerPoint. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi mudah-mudahan bisa dibaca dengan baik. Materi ini sebetulnya sudah kita upload di hari kemarin ya Pak, di YouTube. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa minta file dari Pak Ardian, atau bisa langsung disaksikan di channel YouTube EduSport Channel. Ya, nanti akan saya share juga di sini. Oke, siap. Baik, ini sedikit pengalaman saya, kurikulum vitae saya. Saat ini saya bekerja sebagai dosen, staf pengajar di Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Bhayangkara Jaya dari 2017 hingga sekarang. Pengalamannya diantaranya saya pernah di PB Jaya Raya Jakarta, lalu juga di Medland, Metropolitan Land selama lebih kurang 5,5 tahun dengan jabatan terakhir Manager Estate and Sport Facility. Saya pernah melatih bulu tangkis sebagai kepala pelatih di Universitas Bakri. Lalu juga saya pernah punya pengalaman seperti Pak Ardian, mengajar di SMA sebagai PE teacher atau guru penjas di SMA 2 Meranggen sebelum saya lulus kuliah dulu bahkan. Tapi kalau ditanya pekerjaan utama saya sebagai dosen, cuma kalau ditanya penghasilan utama saya harus bilang penghasilan utama saya ya dari sportcaster, dari profesi saya sebagai seorang komentator. Saya sejak 2014 bergabung bersama Fox Sport yang berbasis di Singapura, kemudian beberapa kali di Kompas TV, lalu lebih banyak di YouTube dan juga event-event nasional maupun internasional khususnya di bulu tangkis. Sejak 2016 saya menjadi announcer. Kalau kalian lihat bulu tangkis di televisi, dengar suara orang yang manggil-manggil pemain, ada memberikan informasi selama jalannya pertandingan. Nah, itu kalau di 2016 sampai 2018 Indonesia Open, saya bertugas di sana. Selain itu, masih seiring dengan pekerjaan utama saya sebagai dosen, saya juga kadangkala diminta sebagai host, MC, atau moderator sejak saya berada di Medland. Mungkin itu sedikit pengalaman saya, dan hari ini saya akan mulai dengan satu pertanyaan bahwa olahraga itu saat ini sudah menjadi sedemikian penting adik-adik, terutama di masa pandemi di mana kita dituntut memiliki imunitas tubuh yang baik. Tentunya salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan rutin berolahraga. Sesuai anjuran WHO dan juga para dokter spesialis olahraga, bahwa olahraga yang dianjurkan selama masa pandemi ini adalah olahraga yang intensitasnya rendah hingga sedang. Ya, tentunya ditambah dengan menjaga jarak, rajin cuci tangan, rajin bersih-bersih, itu kan yang biasa mandi sehari sekali, sekarang ya harus 2 kali gitu ya. Pak Ardian, biar ini ada interaktif begitu, kalau misalnya teman-teman atau adik-adik yang ingin bertanya, langsung saja bisa sampaikan pertanyaannya ya, nggak usah nunggu saya selesai materi, jadi kita interaktif. Ketika penjelasan bisa langsung ditanya ya, nggak usah sampai akhir. Oke, silakan anak-anak. Berapa Pak Ardian?
Kita sampai pukul 10.15. Oke, berarti waktunya cukup singkat. Ya. Oke, saya percepat. Kalau ada yang tanya, silahkan tanya ya, jangan nunggu selesai. Nah, ini kenapa olahraga begitu penting? Bukan hanya soal kesehatan aja, tetapi banyak hal sudah merasuk, olahraga itu sudah merasuk hampir di semua lini kehidupan. Pendidikan, ya, termasuk adanya penjas di sekolah, lalu prestasi olahraga yang bisa membuat merah putih berkibar di negeri orang, Indonesia Raya berkumandang, salah satunya lewat olahraga, ya. Kemudian perekonomian seperti tadi yang saya bahas, bagaimana industri olahraga sepak bola contohnya atau NBA di Amerika dan lain sebagainya. Politik sudah bukan rahasia umum kalau Indonesia banyak politikus itu memanfaatkan dalam tanda kutip olahraga sebagai ajang untuk menaikkan citra, menggait suara ya. Lalu ada cinta. Kenapa ada cinta di situ? Begitu banyak pasangan atlet yang menemukan jodohnya di arena olahraga. Begitu banyak. Di bulu tangkis ada Alan Susi, lalu di Asian Games kemarin ada atlet wushu, atlet pencak silat, banyak sekali. Kemudian kalau tadi Pak Eskar bilang ingin kalian melanjutkan studi di prodi olahraga, sebetulnya pasti mungkin ada pertanyaan, sarjana olahraga itu jadi apa sih? Nah, ini di sisi kanan gambar itu ada beberapa profesi yang lazimnya ditekuni oleh para sarjana olahraga, para lulusan sarjana olahraga. Paling atas tentu guru atau dosen, ya. Kemudian di bawahnya ada pelatih, instruktur, ada personal trainer, ya, yang di Indonesia sama halnya dengan profesi nomor 3 yaitu wasit, juri, pengawas pertandingan, menjadi side job istilahnya, menjadi pekerjaan yang tidak tetap melengkapi pekerjaan utama seperti guru atau dosen. Nah, ini juga menjadi ladang karir bagi sarjana olahraga. Ada measure, ada fisioterapis. Saya belum tulis di sini ada dokter olahraga yang tadi saya bilang bahwa S1-nya kalau yang ingin jadi dokter ambil dokter sarjana kedokteran tentunya. Kemudian ambil spesialisasi dokter olahraga itu sudah begitu banyak, sudah mulai digemari oleh para sarjana kedokteran di Indonesia. Kalau di luar negeri, tentu dengan kemajuan olahraga di sana, sudah menjamur yang namanya sport medicine. Ya, dokter. Jadi yang karirnya juga cukup menjanjikan untuk sangat menjanjikan, olahraga ya. Sangat menjanjikan. Ya, di negara-negara Eropa tentunya dokter yang punya gelar belakangnya itu sportmed itu sudah begitu banyak karena memang sport science di sana sudah sedemikian maju sehingga kalau ada atlet cedera sedikit ya pasti larinya ke dokter olahraga. Kalau di kita kan masih tukang urut larinya kalau kita. Itu dia. Ya, kalau di luar negeri semua sudah profesional, sudah sedemikian maju teknologi atau ilmu yang diterapkan atau sport science-nya. Di yang paling bawah ada sportpreneur, seorang wirausahawan yang mengambil objek bisnisnya itu, core bisnisnya di bidang olahraga, dengan aparel, dengan sarana olahraga, menyewakan sport club, clubhouse misalnya. Nah, itu usaha-usaha yang bergerak di bidang aktivitas olahraga atau aktivitas jasmani, yang tentunya seiring kemajuan zaman, olahraga ini semakin menjadi kebutuhan, bukan hanya kebutuhan sekunder, tapi sudah menjadi kebutuhan primer. Oke, ini intermezzo, tetapi penting banget bahwa apapun pekerjaannya, satu yang jadi kunci adalah komunikasi. Ya, kalian mau jadi apapun, yang paling utama adalah komunikasi. Nanti bisa dibaca aja ini. Kalau menurut saya, kalau teorinya banyak, kenapa komunikasi penting? Tapi bagi saya ada 4. Menjaga hubungan personal, menunjukkan nilai jual, kemudian membuat kita terlihat menonjol dalam pekerjaan, walaupun skillnya, hard skill maupun soft skillnya belum pasti, tapi kalau secara komunikasi terlihat lancar, meyakinkan, biasanya kita dinilai, wah ini expert nih, wah ini ahli nih. Ya. Nah, yang terakhir membuat orang tertarik, karena skill komunikasi itu ibarat magnet yang membuat orang itu mau berlama-lama berbicara dengan kita,
dan lain sebagainya. Dan ini adalah satu survei yang diterbitkan oleh National Association of College and Employer, sudah cukup lama, tahun 2002, tetapi masih sangat relevan dengan kondisi sekarang. Bahwa kalau kalian sekolah, biasanya yang ditanyakan nilai sekolahnya berapa, NEM-nya berapa, atau kalau anak kuliahan IPK-nya berapa. Ternyata di dunia kerja IPK itu nomor 3 terbawah yang menentukan sukses atau tidaknya seorang pekerja. Ya, nomor 1 adalah kemampuan komunikasi. Ya, baru kemudian ada kejujuran, dan yang ketiga ada kemampuan kerjasama atau berkolaborasi, yang tentunya nggak lepas dari keterampilan komunikasi juga. Makanya dari sekarang, dan saya yakin kalau anak-anak lab school pasti punya basic keterampilan komunikasi yang baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, dan itu jadi modal yang luar biasa, termasuk di dunia olahraga. Nah, saya masuk ke materi inti, ya, kita lebih kurang 25 menit lagi nih. Ya, peluang karir anti mainstream. Nah, ini ada gambar, tentu kalian bisa lihat 3 orang yang di depan itu yang rambutnya pelontos, yang ada rambut yang pelontos, dia produser Fox. Yang belakang yang kumisnya tebal, tentu kalau yang suka bulu tangkis dia nggak asing dengan sosok beliau. Orangnya happy terus kayaknya, Pak. Happy terus karena memang namanya Happy, Pak Ardian. Bung Broto Happy Wondomismoyo, beliau dijuluki kamus bulu tangkis berjalan Indonesia. Sejak tahun 80-an sudah berkelana ke seluruh belahan bumi rasanya untuk meliput acara olahraga termasuk bulu tangkis, ya. Dan beliau eksis sebagai sportcaster di tanah air, sebagai komentator bulu tangkis. Kalau yang kanan ini itu pemanis saja, ya. Saya kenal saya itu. Lengkap penderita. Nah, profesi-profesi seperti jurnalis olahraga, kemudian sportcaster atau komentator olahraga, lalu ada presenter dan juga reporter. Ini profesi-profesi yang sangat menjanjikan, ya, tetapi sangat jarang atau bahkan sulit sekali dirambah oleh para akademisi olahraga. Padahal ini ladang kita ini, Pak Ardian, sebagai anak olahraga. Ya, dan saya berharap kalau teman-teman atau adik-adik nanti punya minat ke arah sana, itu bisa mengisi profesi-profesi ini di samping tentunya pekerjaan utama dari teman-teman semua. Oke. Nah, kenapa saya bilang bahwa sportcaster atau komentator olahraga ini ladang kita? Kalau kita akademisi olahraga, seorang mahasiswa olahraga biasanya punya background atlet atau minimal punya hobi olahraga. Nah, selama 4 tahun perkuliahan di prodi keolahragaan, tentunya kita akan punya pengalaman empiris, pengalaman nyata yang kita rasakan bagaimana perjuangan ya. Ya, perjuangan Pak Ardian tentu belum lupa lah ya. Habis subuh jam 5:15 kita ke kolam renang, ya. Selesai jam 8 harus buru-buru kembali ke kampus, jam 9 sudah kuliah atletik. Lalu siangnya ada selingan kuliah teori, lalu dilanjut sorenya kuliah indoor, ada bulu tangkis, ada senam. Nah, pengalaman-pengalaman empiris itu di samping membuat kita punya wawasan keolahragaan, juga punya special feeling gitu loh. Perasaan bahwa kita itu cinta banget sama dunia olahraga. Sehingga harapannya ketika kita punya karir sebagai sportcaster, dengan wawasan yang kita punya, dengan pengalaman yang kita punya, kita dapat lebih mengedukasi masyarakat, pemirsa olahraga di seluruh tanah air. Bukan hanya acara olahraga itu menjadi hiburan semata, tetapi juga bisa memberikan wawasan, memberikan ilmu yang bermanfaat, yang secara tidak langsung itu dapat memajukan dunia keolahragaan kita. Ya, kalau ada kontroversi misalnya di sepak bola, wasit membuat kontroversi, seorang komentator bisa dengan wawasan dan pengalamannya mendinginkan suasana, maka penonton yang ada di Sabang sampai Merauke dia nggak akan ikut-ikutan emosi. Cukup pemain aja bisa memberikan wawasan bahwa kalau emosi naik, dia akan cepat menggerus energi yang dipunya oleh atlet, sehingga
kehilangan fokus dan lain sebagainya. Yang rugi siapa ya? Atlet atau tim itu sendiri. Nah, dengan informasi itu masyarakat akan tahu yang tadinya mau banting meja misalnya lihat layar kaca nggak jadi. Oh iya benar. Pemainnya aja sebetulnya nggak boleh emosi, apalagi kita yang cuma nonton kan. Oke. Nah, tetapi sayangnya anak-anak olahraga itu biasanya punya beberapa kelemahan yang fundamental. Yang pertama, nomor satu ya keterampilan komunikasi. Karena kita biasa disebut anak lapangan, biasanya okolnya aja yang kita tunjukkan, yang kita tonjolkan. Sementara soft skill-nya kurang. Nah, termasuk di sini adalah public speaking skills yang kurang diasah. Lalu juga kurang literasi, karena terlalu banyak pengalaman empiris, kita lupa untuk ikro, kita lupa untuk membaca. Sehingga wawasan kita ya terbatas yang pernah kita rasain aja, hanya berupa pengalaman aja. Sementara ilmu-ilmu yang kaitannya dengan sport science, yang kaitannya dengan pengembangan atau perkembangan teknologi olahraga terkini, ya terabaikan. Nah, ini menjadi salah satu kelemahan anak-anak olahraga. Lalu juga ada kendala bahasa. Ya, bahasa ini terkait dengan keterampilan komunikasi. Dan saya percaya kalau anak-anak lab school tentunya nggak ada masalah dengan ini. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, babat habis saya kira. Ya, dan ini modal yang luar biasa. Dan yang terakhir, perlu modal kreativitas dan inovasi. Ya, seorang sportcaster dalam hal ini ada jiwa entertain-nya yang bisa menghibur para pemirsa semua. Sampai sini mungkin ada pertanyaan yang harus kita hilangkan dari para akademisi olahraga ini ya, Pak Eskar. Betul banget Pak Ardian. Nah, atau anak-anak, adik-adik ada yang bertanya sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada saya lanjut. Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya langsung saja, nggak apa-apa, tidak usah sampai menunggu presentasinya selesai. Langsung aja dicegat di tengah jalan kayak gitu, lagi angkat-angkatnya kan, enak. Nah, betul. Oke, saya lanjut dulu ya. Kemudian apa aja sih atribut seorang komentator? Yang pertama tentu saja harus percaya diri. Meskipun seringkali kita on air itu di balik layar, hanya kedengeran suaranya aja, tetapi kita harus perform secara maksimal dengan penuh percaya diri. Kalau enggak, suara kita, intonasinya pasti akan ngambang, kemudian sedikit akan terasa keraguan-raguannya di sana. Nah, seorang komentator nggak boleh ada ragu-ragu, ada suaranya itu pitch controlnya itu kurang baik ya istilahnya. Nah, itu harus dilatih. Kemudian yang tadi saya sampaikan harus punya wawasan yang luas, menguasai announcing skill atau skill untuk mengannounce itu bahasa Indonesianya apa ya? Mempresentasikan, merepresentasikan atau melaporkan. Ya. Laporan pandangan mata istilahnya kalau kata komentator legendaris Indonesia ya, Sambas idola saya. Dan yang terakhir atau yang keempat, dia harus bisa memahami segmen atau karakter penonton. Di Fox saya handling MotoGP, kemudian bulu tangkis dan tenis. Ketika saya membawakan MotoGP tentu 180 derajat dibanding dengan membawakan bulu tangkis. MotoGP selama lebih kurang 4 jam, 5 jam, Moto3, Moto2, MotoGP saya harus gaspol terus. Ya, nggak ada jeda yang terlalu lama. Tapi kalau di bulu tangkis kita masih bisa mengambil nafas, ya kan? Artinya kalau permainan play on gitu ya kita diam aja, kecuali ada sesuatu yang menarik banget. Nah, di tenis hampir mirip seperti bulu tangkis, tapi dia lebih strict istilahnya. Kalau bola mati benar-benar nggak ada suara, harus hening gitu misalnya. Karena ini berkaitan dengan segmentasi siapa yang nonton. Kalau tenis biasanya yang nonton spesial nih, kalangan-kalangan tertentu begitu. Tapi kalau MotoGP dia dari semua kalangan, dari ceruknya itu dari masyarakat biasa sampai masyarakat elit istilahnya. Ya itu lebih santai begitu. Tapi kalau sudah bicara tenis, kita membawakan tenis ya agak lebih eksklusif begitu. Dan yang terakhir, kreatif membuat gimmick dan pandai berimprovisasi. Saya sebetulnya siapkan video, tapi saya khawatir nanti suaranya bermasalah,
biasanya saya selalu menyampaikan ada video yang saya tontonkan ke para peserta, saya mungkin di lain kesempatan. Nah, kalau jadi komentator apa enaknya, ya bagi saya ini adalah kesempatan untuk sharing knowledge, sharing pengalaman yang harapannya bisa mengedukasi masyarakat. Kemudian profesi ini freelance ya artinya kita nggak terikat sedemikian rupa sehingga kita bisa tetap beraktivitas di pekerjaan utama kita. Ya, saya sebagai dosen saya nggak terganggu. Bahkan ketika sebelumnya saya jadi manajer di Medland dengan 150-an lebih tim yang saya pegang, saya nggak ada masalah karena saya siaran paling Sabtu Minggu. Senin pagi saya sudah terbang dari Canggih sampai sini jam 10 langsung kerja ya. Paling ada dispensasi terlambat sebentar lah di hari Senin. Tapi sejauh ini tidak ada masalah. Kemudian durasi kerja juga relatif singkat. Paling kalau sepak bola ya 90 menit kelar. Ya, bulu tangkis 4 jam lah. Demikian pula MotoGP relatif lebih singkat. Dan industri sportainment ini, di industri media ini, jadi salah satu industri yang memang nggak ada matinya gitu istilahnya. Dengan income yang juga lumayan. Dan yang terakhir ada bonus kerja sambil jalan-jalan ya. Karena kebetulan memang saya di Fox ya, studionya di Singapura. Jadi kerja sebentar, sisanya jalan-jalan. Ya, gimana kita belajar? Kita bisa dengan mudah, murah, dan sebetulnya asik untuk belajar meningkatkan skill announcing atau skill berkomunikasi. Yang saya lakukan dulu, saya lihat contoh presenter, komentator yang saya idolai, saya lihat, saya praktekkan di rumah, di depan kaca itu saya rekam, saya lihat mimiknya kurang apa, intonasinya kurang apa ya, saya evaluasi, perbaiki, tanya ahlinya kurang apa, kurang apanya, terus improve ya, terus memperbaiki. Nah, bagi kalian yang masih belajar sebagai seorang pelajar, ya aktiflah ikut organisasi sekolah, ada OSIS, ada pramuka, atau nanti di kampus itu banyak sekali UKM-UKM yang mana kalian punya kesempatan untuk melakukan banyak aktivitas, bertemu dengan banyak latar belakang orang, sehingga itu menambah hasanah wawasan kalian. Ini sangat penting banget karena ketika jadi seorang sportcaster, dia nggak hanya melulu bicara tentang olahraga, tetapi juga kadangkala kita ada gimmick berupa informasi mengenai sosial budaya di event di mana berlangsung, ya, misalnya siarannya live-nya di Spanyol, ya kita sedikit banyak memberikan wawasan mengenai budaya yang ada di Spanyol, di Catalunya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita bisa manfaatkan media sosial untuk pertajam skill berbicara, reportase, dan analisis event olahraga melalui live Instagram, YouTube, atau Facebook. Ya, tetapi ya, dan ini yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita belum bisa eksis di layar kaca nggak ada masalah karena sekarang sudah begitu banyak platform sosial media yang tersedia yang memberikan kesempatan kepada kita untuk aktualisasi diri lewat YouTube, lewat Instagram, Facebook. Kalau dulu orang mau membuat berita harus tertulis di koran misalnya. Susah sekali untuk bisa disaksikan oleh orang banyak. Tapi sekarang kita bikin live IG aja, live Facebook aja, orang bisa lihat di seluruh belahan dunia. Artinya setiap orang punya kesempatan untuk jadi reporter. Setiap orang punya kesempatan untuk menjadi seorang influencer. Ya, tentunya influencer yang bertanggung jawab. Ya. Kenapa? Karena media sosial itu punya rekam jejak digital yang nyata. Ya, kalian mau jadi influencer yang positif apa negatif? Kalau informasi yang kalian bagikan itu negatif, bahkan mengandung hoax atau sesuatu yang tidak benar, nah itu cilaka. Itu akan menjadi bumerang nantinya. Tetapi kalau informasi itu positif, maka kalian akan cepat sekali viral, akan cepat sekali dikenal, tentunya sisi baiknya. Ya, ingat selalu bahwa jempolmu itu harimaumu sekarang.
Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Oke, silahkan Nak. Ada yang bertanya? Kalau Mirza mau tanya, Mirza? Ada yang cita-cita mau masuk kedokteran? Barangkali nanti bisa lanjut spesialisasinya salah satunya di kedokteran olahraga karena peluang karirnya ke depan pastinya akan semakin sangat terbuka ya, Pak Eskar. betul sekali Pak Ardian. Dan sekarang eh, apa namanya profesi-profesi seperti dokter olahraga tentu dengan semakin meningkatnya sport science yang diterapkan di Indonesia, terlebih tahun 2020 jargon yang dikeluarkan oleh Kemenpora, dikeluarkan oleh Pak Menteri Pemuda dan Olahraga kita, Bapak Zainuddin Amali, yaitu penerapan sport science. Sport science menjadi kunci bagi perkembangan dunia olahraga di tanah air. Nah, ini sebagai supporting system yang sangat penting, sport medicine tentu akan sangat berperan. Peran serta seorang dokter, dokter olahraga tentunya, kemudian juga fisioterapis akan sangat krusial ke depannya Pak Adi. Jadi akan butuh banyak sekali sumber daya manusia yang berkualitas. Yang sebetulnya kalau kita bicara SDM berkualitas di dunia olahraga, nggak cukup hanya misalnya dokter olahraga ya sekedar dokter, tapi harapannya dokter olahraga yang punya hobi olahraga atau punya background dia sebagai atlet kecil misalnya dan lain sebagainya, sehingga dia punya feeling terhadap dunia olahraga itu sendiri, nggak sekedar ilmu pengetahuan, nggak sekedar wawasan mengenai kedokterannya. Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan, kalau nggak ada pertanyaan. Ya, ini sekedar slide-slide terakhir, sekedar motivasi bahwa a good book can change your life. Jadi kalau kalian merasa apa namanya dengan banyak latar belakang yang kalian miliki, itu sebetulnya ya belum begitu apa namanya berarti sebelum kalian baca buku. Semakin banyak kalian ikro, maka kalian akan tumbuh, akan berkembang menjadi insan-insan yang saya yakin jauh lebih bermanfaat. Ya, karena tholabul ilmi selain sebagai ibadah, tentu juga menjadi jalan, gambar di sisi kanan. Nah, ini kita selalu mengira jalan hidup kita di depan itu mulus, karena mungkin kita punya banyak pelor. Bapak saya misalnya sudah kaya nih, saya tinggal melanjutkan jalannya lurus-lurus saja misalnya. Tetapi nggak seperti itu. Di depan kita, semakin kita ingin maju, semakin kita ingin sukses, maka ada banyak rintangan yang dihadapi. Nah, salah satu modal berharga yang kita bisa pakai, yang kita bisa andalkan adalah ya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan didapatkan dari membaca buku. Bukan hanya buku tertulis, tetapi mungkin juga buku kehidupan. Ya, ada adab selain ilmu yang juga harus kita pegang. Oke, ribuan mil perjalanan dimulai dari satu langkah pertama. Mudah-mudahan langkah pertamanya ada di antara kalian yang tergerak untuk bisa melanjutkan di prodi keolahragaan, memperbaiki dunia olahraga kita nih Pak Ardian. Karena saya anak-anak lab school punya lebih dari cukup modalnya untuk bisa menjadi orang top, khususnya di dunia olahraga. Supaya bisa berbicara banyak nanti ya, berapa tahun depan Indonesia emas bisa juara Olimpiade. Amin, amin. Saya biasanya kalau memberikan paparan presentasi baik di depan mahasiswa saya ataupun ketika saya diundang, saya mengundang teman-teman peserta yang tertarik untuk mengetahui sejauh mana sih skill announcing kalian begitu. Kalian bisa buat video singkat mungkin 2-3 menit, bisa dikirimkan ke email saya kalau berkenan, kalau mau, dan saya selalu menarik ini. Nah, biasanya yang terjadi kalau di kampus-kampus, saya kasih kesempatan ini dan ini free, nggak ada ini apa-apa ya, nggak ada kompensasi apa-apa, yang ngirim malah dosennya biasanya. Karena ingin ya Mas Eskar ini biasanya kalau ada peluang ini siaran di sini di mana-mana. Nah, saya justru ingin yang muda ini yang tergerak gitu loh.
Karena kan banyak banget sekarang platform yang bisa digunakan, bisa dipraktekkan di YouTube ya. Dan kalau menarik bukan tidak mungkin nanti kita bisa join lah, kita bisa bikin reportase bareng, Bisa kolaborasi nanti ya. kita kolaborasi. Dan saya menantikan itu gitu ya. Oke, menarik ini Pak Eskar. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi mudah-mudahan anak-anak yang mengirim videonya nanti ya. Ya, saya menanti Pak Ardian. Dan yang terakhir, slide terakhir, bahwa kebahagiaan datang itu ketika pekerjaan dan kata-kata kita bisa bermanfaat bagi diri kita pribadi maupun orang lain. Saya berharap apa yang saya sampaikan walaupun singkat, karena biasanya saya kalau ngajar 2 SKS itu minimal 1,5 jam Pak Ardian. Ini 30 menit, jadi saya akan ngebut banget nih. Ya, mudah-mudahan ada yang nempel, ada yang masuk ke relung hati, bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi adik-adik semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Kalau enggak, mungkin ini sesi bebas, monggo terserah diatur Pak Ardian. Saya terima kasih Pak Ardian, thank you very much. Sama-sama Pak Eskar Dinatara. Kita juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Eskar sudah berkenan hadir di Zoom meeting kita kali ini untuk menjadi guru tamu di mata pelajaran PJOK, memberikan sharing informasi dan pengalaman pada anak-anak kami di SMA Lab 7 Bogor. Nah, sebelum ditutup silahkan dari anak-anakku silahkan, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Pinter-pinter semua Pak Ardi anak lab school nih. Iya, insya Allah kayaknya sudah terserap semua nih informasi dan ilmunya. Ini di kolom chat ada yang bertanya. Oh, ada yang chat, silahkan. Dari Dimas Prihardi Setiawan, gimana kondisi pekerjaan komentator di era COVID ini Pak? Kan logikanya seperti kompetisi dijeda dulu, otomatis komentator tidak ada ladang pekerjaan. Gimana kondisi? Wah, pertanyaan sangat menarik. Nah. Ya, awalnya saya berpikir bahwa COVID ini membuat karir komentator itu selesai gitu, wassalam. Tetapi justru di balik itu bahwa kalau event-event semuanya dipending kayak sepak bola misalnya nggak ada penonton, ya pertanyaannya yang menarik justru kalau penonton nggak bisa nonton langsung di stadion, bagaimana dia merasakan feel itu tanpa kehadiran komentator misalnya. Justru disinilah peran komentator akan sangat berperan, bahkan harganya saya dengar-dengar semakin naik. Itu saya bingung juga. Nah, silakannya. Jadi nomor satu jawabannya adalah karir komentator nggak ada matinya, Mas. Karena walaupun di beberapa cabur di luar negeri ya, di negara barat, kan sudah reopen, sudah mulai restart lagi, tetapi memang tidak ada penonton, belum ada penonton. Disinilah peran komentator, sportcaster untuk bisa membawakan pertandingan itu tetap hidup, tetap menarik kepada jutaan pemirsa di seluruh dunia. Bagaimana menghadirkan feel-nya itu ya kepada penonton di rumah ya. Walaupun penontonnya nggak di stadion, di rumah, tapi feel-nya bisa tetap dapat karena adanya komentator tersebut. Nah, betul banget. Nah, tapi kalau berbicara kondisi di Indonesia, karena kita belum berani untuk mengadakan, ya ini Liga Indonesia konon katanya sudah persiapan untuk mulai lagi. Jadi ya kita menunggu event yang lokal dulu barangkali. Tetapi kalau di luar negeri nggak ada masalah. Nah, kalau di Singapura, di tempat saya kerja, memang kendalanya adalah Singapura sendiri belum menerima WNI, ya, sehingga memang kemungkinan sampai akhir tahun ini ya untuk Fox Sport belum ada membuka kembali program dari sportcaster dari Indonesia, termasuk saya. Tetapi meeting terakhir dengan kawan-kawan di studio, kemungkinan di bulan Oktober kita sudah mulai aktif kembali. Nah, tetapi kalau tadi ditanya pertanyaannya, masa depan sportcaster di tengah pandemi, saya kira justru peluangnya semakin besar bagi para sportcaster dalam rangka membawakan acara olahraga untuk menghidupkan suasana di tengah di tengah ketidakpastian mengenai kapan penonton itu bisa kembali masuk stadion.
Saya kira itu Dimas ya. Thank you banget, pertanyaan yang baik banget. Bagus bagus sekali. Oke, terima kasih Dimas untuk pertanyaannya. Yang lain ada lagi pertanyaan, dipersilahkan. Boleh ditanyakan secara langsung. Boleh langsung diaktifkan mikrofonnya biar bisa tertampil juga, silahkan, tidak masalah. Oke. Ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada, Bapak yang tanya nih. Oke, Pak Eskar, untuk persiapannya sendiri, Pak Eskar, sebelum memulai sebuah program, kita kan juga harus tahu data terkait pertandingan, siapa yang akan bertanding, kemudian ini sudah sampai babak apa, dan karakteristik cabang olahraganya juga kan berbeda-beda. Itu bagaimana untuk persiapannya, Pak Eskar, menjelang menjadi komentator nanti? Oke, jadi di setiap kesempatan kita on air, tentunya yang pertama kita lakukan, kita melakukan riset dulu, Pak Ardian. Riset dulu ya. Jadi kita harus riset dulu. Ini event ini, misalnya saya membawakan MotoGP. MotoGP ini siarannya di mana nih? Di sekarang ini misalnya di Austria. Austria itu sirkuitnya seperti apa? Karakter sirkuitnya seperti apa? Saya harus kuasai dulu, saya harus baca dulu. Ada berapa tikungan di sana, tikungan berapa yang berbahaya, yang punya resiko tinggi, ya. Kemudian pembalap siapa yang punya rekor baik di sana. Semuanya kita komprehensif mungkin, sebanyak mungkin pelor kita kumpulkan untuk acara-acara olahraga yang memang saya bukan backgroundnya ya. MotoGP ini kan saya nggak punya background pembalap nih. Jadi memang yang saya lakukan ya, saya harus siap tablet, HP, laptop, ini 3 itu harus siap. Karena saya hanya punya waktu hitungannya detik aja ini. Ya, saya udah harus siapkan gambarannya apa yang mau saya sampaikan, saya mau bawakan apa nih. Jadi sudah saya siapkan semua layer 1, 2, 3. Istilahnya kepekannya itu sudah ada. Tapi kalau saya membawakan cabang-cabang yang saya tahu persis, misalnya bulu tangkis atau tenis walaupun saya bukan pemain tenis, tetapi saya punya lisensi wasit tenis. Karena dulu saat kita kuliah, kita kan ada penataran apa, ikut semua ya Pak Ardian ya. Betul sekali, sampai sekarang masih ada tuh. Sampai sekarang masih ada. Lisensinya. Jadi kita tinggal review ulang. Nah kalau siaran-siaran bulu tangkis, saya nggak perlu apa-apa, yang penting saya di depan layar TV aja, sudah di luar kepala, karena memang background saya ya atlet kampung begitu, saya jadi wasit. Pentingnya juga background dari akademisi olahraga juga ya. Di situ. Dan kalau saya melihat, kawan-kawan komentator juga sama. Kalau dia membawakan yang nggak punya background olahraga, dia kepekannya pasti akan banyak banget gitu. Dan dia biasanya nggak fokus, jadi terlalu banyak kepekan kan juga kita kadang bingung. Tapi kalau memang kita punya backgroundnya, ya kita enak aja, kita mau ngomong A sampai Z, mau ngomong biomekanika olahraga, mau ngomong sosiologi olahraganya, karena kita ngerasain gitu. Kita merasakan atmosfer, kita merasakan feel-nya itu dapat, sehingga tambahan informasi paling kayak usia atlet, tempat tanggal lahir, latar belakang atlet seperti apa, itu yang tambahan-tambahan yang perlu kita baca. Selebihnya ya kita sudah karena kita sudah di luar kepala, udah ngelotok gitu kalau orang Jawa bilang, ya kita mengalir aja begitu. Oke, terima kasih Pak Eskar penjelasannya. Jadi ketika seorang komentator tampil itu sebelumnya itu bukan tanpa persiapan ya, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, materi-materi, informasi, sehingga nanti bisa pemirsa itu seolah-olah terbawa dan mengetahui pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan tersebut, informasinya dapat tersampaikan dengan baik. Oke. Terima kasih Pak Eskar. Itu pertanyaan lagi Pak Ardian. Oke, silahkan, ada pertanyaan. Mungkin bisa langsung ditanyakan aja live atau gimana? Ya. Rafli Rinaldi, mana nih Rafli nih? Oh, Rafli silahkan, bisa diaktifkan kameranya saja dan audionya bisa langsung tanya biar teman-teman tahu. Coba Rafli, silahkan. Ya Pak. Ya, silahkan Rafli. Nih saya pengen nanya gitu, kan skill commentator kan itu mereka memiliki skill omongan yang bagus kan, jadi mereka bisa misal contoh memperkenalkan, misal contoh ini ada pemain A, pemain B. Apakah skill-skill tersebut bisa digunakan untuk misal contoh di bidang public speaking? Oke, Rafli, jadi public speaking itu kan banyak banget gitu loh. Skill public speaking itu banyak banget. Dan profesi sebagai komentator, sebagai reporter,
kemudian sebagai presenter, itu bagian dari profesi-profesi yang memang menggunakan skill public speaking. Artinya apa? Jadi kalau kita mau jadi komentator, ya memang yang perlu dikembangkan, yang perlu ditingkatkan ya public speaking itu. Public speaking bukan hanya keterampilan bicara ya, bahasanya aja, tetapi dari mimik, dari gestur tubuh, biasanya orang antara visual dan juga audio, dia akan lebih memperhatikan visual. Kalau misalnya kayak gini nih, Rafli, saya melihat Rafli ya dengan mimik muka yang sedemikian serius, saya tahu pasti bahwa ini Rafli ini benar-benar ingin tahu nih, ya. Ada rasa keingintahuan yang besar. Pemirsa juga sama. Ketika kita berbicara di layar kaca, gestur tubuh kita itu it means lot. Jadi sangat berarti banget gitu loh, ya. Jadi kalau kita ngomong ya, misalnya saya ngomong begitu ya, memang public speaking ya penting banget gitu. Dengan saya bilang public speaking ya sangat penting sekali, ya, dengan mata yang fokus, memandang ke kamera laptop nih misalnya. Sehingga Rafli yang melihat dari situ melihat bahwa saya ini bersungguh-sungguh memberikan informasi. Nah, ini salah satu skill teknik yang harus kita latih terus. Saya tadi sampaikan pada saat paparan, belajarnya gimana? Saya belajar di depan kaca, saya rekam. Gimana sih bibir saya, kemudian alis saya, leher saya, posisi ketika saya siaran kan saya harus duduk tegap begitu. Ini saya harus latih terus, saya evaluasi terus. Wah, kurangnya ini terlalu lemas nih, terlalu lesu misalnya. Itu sangat berpengaruh secara bagaimana menarik pemirsa untuk bisa tetap bareng sama kita di layar kaca. Jadi sekali lagi bukan hanya wawasannya yang harus mumpuni, tetapi juga intonasi, ya. Intonasi itu penting banget. Volumenya, kemudian kestabilannya, ya, jangan naik turun. Naik turun mungkin untuk di event-event tertentu, kayak misalnya bulu tangkis, ketika terjadi jual beli serangan misalnya. Jual beli serangan itu saya harus menaikkan tempo. Tetapi ketika seorang pemain, dua atlet yang bertanding, dia temponya lagi slow ya, lagi rally pelan, ya saya mengikuti begitu. Nah, jadi yang tadi ditanyakan Rafli, apakah karir sebagai komentator ini bisa meningkatkan public speaking? Jadi justru kebalikan. Jadi memang syarat mutlak jadi komentator itu harus public speaking skill-nya itu harus mumpuni, harus terus dilatih. Begitu Rafli ya? Oke, terima kasih atas jawabannya dan pertanyaannya ya. Pak Eskar, mohon maaf sekali mungkin masih ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin karena keterbatasan waktu kita. Nah, Bapak juga sudah share link YouTube gambaran materi kita sekarang. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi, kurang lebih materinya juga tidak jauh berbeda. Kalian bisa langsung di like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan silahkan ya, di kolom komentar nanti silahkan bisa langsung ditanyakan untuk bisa nanti direspon oleh Pak Eskar. Nanti saya jawab di channel YouTube saya. Mohon dukungan, subscribe, karena itu sebetulnya channel yang belum mau di launching Pak, masih lama Pak, itu baru 2 bulan lagi di launching karena gitu. COVID juga. Tetapi kemarin pada saat saya mau upload channel yang pribadi saya nggak bisa, nggak mau, udah saya minta teman saya untuk tolong upload di EduSpot channel gitu. Padahal Bismillah, mudah-mudahan menjadi langkah awal untuk nanti kesuksesan channel Pak Eskar nih. Amin, amin. Terima kasih Mas Ardian. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan secara pribadi dan mewakili anak-anak SMA Lain Fungsi Bubur, Pak Eskar Renatara sudah berkenan hadir, sharing informasi dan pengalamannya kepada kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak kami. Amin. Maaf karena keterbatasan waktunya, kita tidak bisa, mungkin setelah ini ada kesempatan-kesempatan berikutnya untuk kita bisa berjumpa kembali.